Hola, ¿cómo estás? Halo, apa kabar? Selamat datang di Hola Guru Bahasa Spanyol. Hola amigos, selamat datang di channel Hola GBS. Sama saya Clara, Guru Bahasa Spanyol kamu. Di video ini kita akan belajar tentang los pronombres personales. Dalam bahasa Indonesia itu jenis-jenis kata ganti orang. Di bahasa Indonesia kita punya 6 tipe orang. Ada orang pertama tunggal, orang kedua tunggal, orang ketiga tunggal, dan sama-sama jamak. Orang pertama, orang kedua, sama orang ketiga jamak. Kalau kalian sudah belajar sedikit bahasa Inggris, mungkin pernah dengar tentang singular dan plural. Singular itu kalau kita ngobrol tentang satu orang, yaitu bisa saya atau aku. Dalam orang kedua tunggal, Anda, kamu, atau engkau. Dan dia atau beliau, itu semua satu orang. Tapi kalau kita ngobrol tentang plural, plural itu lebih dari satu orang. Maksudnya dari 2 sampai bisa banyak ya. Kita punya yang orang pertama jamak, kami atau kita. Orang kedua jamak, kalian. Dan orang ketiga jamak, mereka. Oke, dalam bahasa Spanyol kita punya struktur yang sama, nggak begitu berbeda, dan ada sesuatu yang mungkin kita akan jelasin nanti, karena dalam bahasa Spanyol kita punya jenis-jenis kelamin. Dalam bahasa Indonesia untuk kata ganti orang tidak ada. Nggak ganti. Kalau misalkan kita ngobrol tentang laki atau perempuan, tidak ganti. Kayak misalkan kita bilang dia atau beliau, kita nggak bisa tahu kalau dia itu laki-laki atau perempuan. Dalam bahasa Spanyol kita bisa tahu. Oke, kita mulai dari yang pertama. Kita jelasin di kolom ini, di kiri ada bahasa Indonesia, kolom kanan ada bahasa Spanyol. Oke, misalkan saya itu dalam bahasa Indonesia untuk situasi yang lebih formal ya, saya, atau aku untuk yang lebih kasual atau informal. Kalau dalam bahasa Spanyol itu yo. Kita nggak ada perbedaan tentang lebih formal atau enggak. Berarti saya atau aku dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Spanyol, maaf, yo. Oke, Anda, kamu, atau engkau sama. Tapi dalam bahasa Spanyol di sini kita bisa punya perbedaan antara yang informal seperti tu. Tu itu kita pakai, kita akan jelasin di video selanjutnya lebih detail lagi. Tapi supaya kamu tahu sekarang, tu itu kita pakai untuk orang yang familiar, atau misalkan dalam keluarga kita, atau kalau kita ngobrol sama teman, kita bisa bilang kamu, sama kayak di Indonesia. Tapi kita pakai usted kalau kita ngobrol sama misalkan presiden atau orang yang lebih tua, atau kita mau respect, kita mau respect sama orang yang mungkin punya hierarki yang lebih besar, kayak general atau polisi. Oke, di sini di Spanyol, mungkin saya tahu, saya pernah tinggal di Indonesia, dan sama bos kita di Indonesia kita panggil Pak. Pak itu juga Pak atau Ibu itu untuk lebih menrespek, menghormati mereka. Tapi kalau di Spanyol kita jarang panggil usted atau Anda kalau kita ngobrol sama bos kita panggil tu, karena mereka nggak mau sama sekali, maksudnya mereka mau di dalam level yang sama. Oke, berarti Anda, kamu, engkau. Dalam bahasa Spanyol tu itu seperti kamu dan usted itu seperti Anda. Oke?
Di sini orang ketiga tunggal, dia atau beliau. Dalam bahasa Spanyol itu kita panggil el kalau laki-laki, dan ella kalau perempuan. Seperti di video kemarin kita belajar, kalau double L itu dipronunciasi seperti Y, ella. Oke? Berarti L untuk laki-laki, ella untuk perempuan. Di video mungkin ke depan, kamu akan juga belajar tentang jenis kelamin dalam bahasa Spanyol. Biasanya kalau di sini di dalam bahasa Spanyol banyak kata-kata bisa jadi perempuan atau bisa jadi laki-laki. Semua kata itu, misalkan jaket itu perempuan, la chaqueta. Atau misalkan sepatu itu laki-laki. Kita harus belajar struktur seperti ini. Oke? Misalkan saya pindah ke sini. La chaqueta. Ini karena kita pakai la dan kita selesai pakai a, itu berarti seperti perempuan. Tapi kalau kita ngobrol tentang sepatu, kita bilang el zapato. Karena kita selesai pakai o dan di sini ada l, kita mengerti otomatis ini laki-laki. Kita akan jelasin tentang jenis kelamin ke depannya karena saya tahu itu sangat susah sedikit, oke? Tapi kita mungkin untuk belajar lebih cepat, kita harus berubah pikiran kita dan, oh ya, dalam bahasa Spanyol ternyata ada semua kata laki-laki atau perempuan. Jadi kita mungkin harus, ya udah, itu dulu. Oke, berarti L untuk laki-laki, ella untuk perempuan, dia. Oke, terus ada kami atau kita. Sama seperti tadi saya jelasin, dalam bahasa Spanyol kita punya nosotros. Nosotros itu kita pakai dalam satu grup yang ada beberapa orang, dan itu bisa grup laki-laki atau grup di mix laki-laki sama perempuan. Tapi kita pakai nosotras, pakai a, nosotras, kalau grup itu hanya perempuan. Misalkan ada grup teman-teman perempuan. Nosotras, kalau saya mungkin ngobrol tentang ibu saya sama saya akan bilang nosotras, karena kita dua-duanya perempuan. Oke, kalian itu dalam bahasa Spanyol adalah vosotros atau vosotras. Pakai o atau pakai a? Sama. Aturan yang sama. Vosotros itu kalian kalau kamu hanya cowok, grup cowok, atau kalian di mix cowok sama cewek. Misalkan saya punya grup teman, teman itu suami istri banyak, saya akan bilang vosotros. Tapi kalau saya punya grup teman-teman yang perempuan doang, vosotras. Oke, kalian vosotras. Oke, terakhir, mereka. Mereka itu kalau kita nggak termasuk dalam grup itu ya, benar-benar saya ngobrol tentang orang lain dan saya nggak termasuk grup itu. Jadi dalam bahasa Spanyol kita punya ellos, kalau kita ngobrol laki-laki atau grup laki sama perempuan mix, atau ellas, mereka yang perempuan doang. Oke? Berarti ini sebelum kita bisa pakai verb, sebelum kita bisa bikin struktur banyak kata, kita harus tahu ini yang pertama. Yo, tú, usted, él, ella, nosotros, nosotras, vosotros, vosotras, ellos, ellas. Ini mungkin kita harus dimemorize dulu, nanti depan kita pasti sudah ingat tanpa kita harus baca. Oke? Sampai sini video hari ini. Terima kasih. Muchas gracias amigos. Adiós.